Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A15 ya. Sepertinya Oppo A15. Jadi kedatangan HP ini sudah dalam kondisi seperti ini ya teman-teman, tampil mode recovery atau tampil bahasa Inggris seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya terjadi seperti ini karena ada kerusakan pada tombol volume atau tombol on off nya teman-teman ya, dia jadi satu tombolnya. Jadi kedatangan HP ini memang sudah dalam kondisi seperti ini saat masuk ke counter ya teman-teman ya. Oke, seperti apa cara mengatasinya ya teman-teman ya, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat seperti ini tampilan belakang dari Oppo A15 ya teman-teman ya. Oke, namun seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya, di subscribe biar kita makin semangat lagi upload video selanjutnya teman-teman ya. Di like, di subscribe, komen nanti jika ada yang ditanyakan. Oke, kita di sini belajar bersama untuk bagaimana cara mengatasi HP Oppo A15 yang tampil tulisan bahasa Inggris seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya kalau tombol kalian itu normal ya teman-teman ya, tinggal kita pilih reboot saja. Kalau memang tombol volumenya itu normal, dia tetap akan hidup normal seperti pada umumnya ya teman-teman ya. Kalau memang HP-nya itu hanya tertekan gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini kita reboot ya, kita pilih reboot. Nanti kalau memang tombolnya itu normal, pasti dia hidupnya akan normal lagi teman-teman ya. Namun jika tombolnya itu rusak di bagian bawah, khususnya volume bawah itu, maka akan tampil, bisa dilihat ini ya, recovery mode di pojok kiri bawah ini. Ini tanda-tanda kalau volume bawahnya itu rusak, jadi dia masuk ke mode recovery ya teman-teman ya. Dan perlu diketahui kalau mode recovery ini fungsinya untuk mereset HP teman-teman ya. Kalau kalian lupa pola atau lupa kunci itu bisa melalui mode recovery ini. Oke, bisa dilihat, perlu diingat jangan dipilih yang web data, nanti itu sama saja mereset HP kita ya teman-teman ya. Pilih saja reboot atau power off ya, kecuali kalau memang kalian untuk mau mereset ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita pilih yang power off dulu, apakah bisa ya teman-teman ya. Nah, ini tetap hidup walaupun kita pilih yang power off tadi ya, untuk kita matikan. Namun di sini tetap hidup, ini menandakan tombol powernya juga rusak ya teman-teman. Oke, nanti kita coba kita selesaikan ya teman-teman. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Tentunya kita buka back covernya dulu ya teman-teman ya, di bagian belakangnya ini kita buka dulu. Caranya sangat mudah, ini kebetulan sudah buka. Ini gunakan plastik seperti ini saja untuk membuka, dan gunakan minyak kayu putih untuk membantu mempermudah pembukaan ya teman-teman. Oke, bisa dilihat ini sudah terbuka, sangat mudah sekali. Ini mungkin tadinya sudah pernah rusak seperti ini ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat pelan-pelan saja cara pembukaannya. Nah, ini sudah terbuka, hanya dikasih double tip ini ya teman-teman, double tip yang versi tipisnya. Oke, jangan sampai salah pilih yang web data, karena itu fungsinya untuk mereset atau menghapus data yang ada di HP ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka-buka dulu bautnya. Ini sudah terbuka ya back covernya ya, kita lepaskan dulu baut-bautnya ya teman-teman ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita percepat, nanti kita lepaskan baut-bautnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan dulu bautnya teman-teman ya. Ini kita percepat biar tidak kelamaan. Oke, kita lepaskan dulu. Oke, bisa dilihat ini sudah selesai, tinggal satu lagi. Selanjutnya nanti kita lepaskan framenya ya, frame sampingnya ini kita lepaskan semua baut-bautnya. Oke, kita lepaskan framenya, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita keluarkan dulu ini apa, SIM tray-nya atau tempat kartunya, ini belum kita lepaskan, ini kita lepaskan dulu ya teman-teman ya. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, ini sudah kita injek. Selanjutnya kita keluarkan ya teman-teman ya, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita buka framenya melalui bagian SIM tray ini ya, pelan-pelan saja nanti karena gampang patah ini di bagian SIM tray ini. Oke, bisa dilihat seperti ini, kita gunakan kuku saja seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat sangat mudah sekali, pokoknya jangan dipaksa nanti biar nggak patah ya. Sangat mudah sekali untuk membukanya, pelan-pelan saja. Oke, kita urut seperti ini sampai ke bagian atas ya teman-teman ya. Oke, nah ini tutup kameranya, sudah lepas. Oke, selanjutnya kita buka. Nah, seperti inilah tampilan Oppo A15 setelah dilepaskan framenya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini adalah tampilan
dari mesin Oppo A15 ini kita taruh dulu. Nanti kita coba ya, apakah kalau tanpa menggunakan tombol nanti masih tetap tampil mode recovery apa sudah enggak ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini tombolnya ya teman-teman, yang bagian volume bawah dan powernya ini jendela-nya hilang, bisa dilihat. Nah seperti ini tampilan tombol dari Oppo A15, bisa dilihat yang bagian volume atas masih ada titiknya ya di tengahnya, namun di volume bawah dan power ini sudah enggak ada lagi kayak titik di tengah. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat yang normal yang ini volume atas, namun di volume bawah dan power dia sudah nggak ada kayak titik itu ya teman-teman. Oke, nanti kita coba kita lepaskan mesinnya atau tombolnya ya, kita angkat mesinnya tanpa menggunakan volume, nanti apakah masih masuk mode recovery ya. Nah ini kita sudah siapkan switchnya ya, switch tombolnya. Ini versi yang kaki samping-samping ya teman-teman ya, bisa dilihat. Dan yang satunya lagi ini adalah versi pinggir-pinggir atau kakinya itu sebelah pinggir, maksudnya min plusnya ya teman-teman. Oke, beda, dia ini warna putih dan yang kaki samping-samping itu warna kuning. Oke, langsung saja kita lepaskan mesinnya teman-teman ya. Dan buat kalian yang nggak mau ribet, langsung saja bisa diganti tombol seperti ini ya, daripada ganti switch on off nya yang tadi itu yang di depan ya teman-teman ya. Kalian bisa cek nanti di deskripsi, kita siapkan link-link tokonya teman-teman ya, harganya di situ. Oke, langsung saja bisa dilihat seperti ini, kita lepaskan dulu mesinnya atau kita benggangkan seperti ini. Tentunya tombol fleksibel on off nya tidak menempel pada mesin ya teman-teman. Kita hidupkan dalam posisi mesin terbuka seperti ini. Selanjutnya kita pilih reboot ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba. Ini bisa dilihat ya, kita pegang seperti ini, tombol on off nya sudah tidak menempel pada mesin. Selanjutnya kita tes ya teman-teman ya, apakah nanti masih tetap tampil mode recovery apa enggak ya teman-teman. Oke, kita tes langsung. Oke, ini bisa dilihat teman-teman, kita pilih bahasa lalu kita pilih reboot ya teman-teman, apakah nanti masuk recovery apa enggak. Ini bisa dilihat, kita tunggu. Kita sudah pilih reboot, kita lihat di bagian pojok kiri bawah apakah masih ada tulisan mode recovery atau recovery mode. Bisa dilihat ini sudah nggak ada tulisan atau tampilan mode recovery ya teman-teman ya di pojok kiri bawah. Berarti sudah dipastikan kalau tanpa tombol yang rusak ini dia aman, bisa hidup ya teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan tombolnya ini rusak. Gimana caranya? Kalian harus mengganti tombolnya ya teman-teman ya. Untuk linknya nanti kalian bisa cek di deskripsi, kita siapkan semua di sana. Oke, kita tunggu. Oke, sambil menunggu kita taruh di sini. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya, sudah hidup. Jadi sudah dipastikan tombolnya atau HP-nya aman kalau tombol yang rusak ini tidak terpasang teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lepaskan tombolnya, kita ganti yang baru, atau bisa juga kita ganti switch on off nya atau tombolnya aja teman-teman ya. Kita ganti switch tombolnya, volume bawah dan tombol powernya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lepaskan, kita matikan. Oke, kita lepaskan dulu mesinnya, kita matikan HP-nya. Bisa dilihat kita lepaskan baterai ya, fleksibel LCD dan fleksibel ke PCB casnya, bisa dilihat seperti ini antenanya pelan-pelan. Selanjutnya kita taruh dulu, ini kita lepaskan ini ya fleksibel on off nya. Ini bisa dilihat seperti inilah tampilan tombol fleksibel pada tombol on off pada Oppo A15, bisa dilihat. Kita lepaskan dulu. Oke, kita lepaskan dulu tombol on off nya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini, sangat mudah sekali. Oke, nah ini teman-teman ya, bisa dilihat ini adalah tampilan dari fleksibel on off Oppo A15 ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini, nanti kita akan mengganti tombolnya aja teman-teman ya, tidak sama fleksibelnya. Kalau kalian mau yang nggak ribet tanpa harus lepaskan switchnya, langsung beli yang ada fleksibelnya langsung teman-teman ya, tombolnya, jangan switchnya. Oke, langsung saja kita lepaskan dulu, kita menggunakan solder di sini. A few moments later. Nah ini adalah tampilan setelah kita ganti ya teman-teman ya, kita ganti switch tombolnya. Nah ini volume bawah dan tombol power ya teman-teman ya, bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang, kita tes apakah nanti sudah normal atau masih masuk mode recovery teman-teman ya. Oke, ini tentunya kita kasih lem dulu ya teman-teman ya, biar nanti nggak gerak, nggak goyang ya tombolnya ya. Oke, kita kasih lem dulu. Selanjutnya kita pasang on off nya, fleksibel on off nya. Oke, jika sudah, kita tinggal pasang fleksibel on off nya. Ini Oppo A15 ya teman-teman ya, pasang sepresisi mungkin, jangan sampai meleot miring. Oke, jangan lupa rapikan atau ratakan ya, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya jika sudah, seperti inilah tampilannya.
Setelah kering lemnya ya kita pasang mesinnya. Oke, kita pasang dulu mesinnya. Oke, selanjutnya kita pasang mesinnya. Pastikan presisi rapat rapi ya teman-teman ya. Antenanya jangan sampai lupa, nanti hilang sinyalnya. Fleksibel LCD ya, baterai. Oke, langsung saja kita coba kita hidupkan ya teman-teman ya. Semoga saja sudah tidak masuk mode recovery. Ini kita pasang sekalian framenya atau tulang belakangnya teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu. Kita pastikan semuanya aman rapi ya, jangan sampai ada yang salah dalam pemasangan. Oke, di sini coba kita langsung hidupkan ya. Semoga saja berhasil tidak masuk mode recovery lagi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada tampilan atau tulisan recovery mode di pojok kiri bawah teman-teman ya. Ini menandakan bahwa HP ini sudah normal atau tidak bakal masuk mode recovery lagi. Oke, kita tunggu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen. Nanti jika ada yang ditanyakan, kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi. Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, di like, di subscribe biar kita makin semangat lagi upload video tutorial selanjutnya ya teman-teman ya. Karena tanpa kalian di sini kita bukan apa-apa ya teman-teman ya. Kita di sini belajar bersama. Oke, bisa dilihat HP sudah hidup ya teman-teman ya. Dan tentunya ini sudah aman. Kita pastikan nanti volumenya, volume atas, bawah, dan tombol powernya normal ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes, kita coba. Oke, sudah selesai. Kita tes lagi teman-teman ya. Kita tes volume atas, volume bawah, dan tombol powernya. Oke, ini ngedrop nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes. Bisa dilihat ini tombol volume atasnya normal ya teman-teman ya. Oke, nah ini tombol volume bawah juga normal. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini sudah normal semua. Jadi seperti ini ya teman-teman ya caranya ya. Ini full video, semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, kita tes juga ini tombol powernya ya. Dan ini tipenya, kita cek dulu tipenya ya. Oke, bisa dilihat ini adalah Oppo A15 ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini oke, dengan RAM-nya 3 GB. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat sangat mudah sekali ya. Siapa tahu HP teman-teman terjadi seperti ini, bingung atau kalian belum sempet ya, tapi ya ini bisa dicongkel saja langsung volume bawahnya, itu sudah dipastikan nanti normal. Namun saran saya harus sekalian diganti, nanti kita pasang lagi ya back covernya, diganti saja daripada bongkar terus dicongkel saja tombol volume bawahnya. Sebenarnya seperti itu aja udah bisa hidup ya teman-teman ya HP-nya ya. Namun sebaiknya disarankan langsung diganti tombolnya saja biar bisa normal teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.